Ada waktu dalam hidup di mana kita benar-benar merasa sepi di tengah keramaian. Semua usaha seolah tidak membuahkan hasil, doa-doa seakan tidak menembus langit, dan hati yang dulu penuh semangat kini hanya berdetak pelan menahan kecewa. Tapi justru di titik paling sunyi itulah, sesuatu yang besar sedang bergerak diam-diam di balik tabir takdir, saat kamu merasa tak ada lagi yang bisa diharapkan. Semesta sedang menyiapkan sesuatu yang tidak pernah kamu duga. Kejutan yang akan datang tepat ketika kamu sudah berhenti menunggu. Jiwa terpilih, jangan remehkan kekuatan dari pasrah yang tulus. Karena ketika kamu berhenti memaksa arah, jalan akan terbuka dengan sendirinya. 3 November 2025 bukanlah tanggal biasa, melainkan sebuah getaran ilahi yang akan menyentuh hidupmu secara lembut, namun mengubah segalanya. Hari itu akan datang tanpa suara, namun membawa kabar besar yang mampu membuatmu tertegun di tempat. Uang yang kamu butuhkan, keberkahan yang kamu impikan, dan ketenangan yang kamu rindukan, semuanya akan turun bersamaan tepat ketika kamu sudah berhenti mengharapkannya. Hidup memiliki cara tersendiri untuk menuntunmu menuju takdirmu. Ia akan mengguncang, menjatuhkan, lalu mengangkatmu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Mungkin kamu pernah menangis diam-diam di tengah malam, merasa Tuhan begitu jauh. Tapi sebenarnya justru di saat kamu merasa sendirian, Ia sedang mendekatkan sesuatu yang akan mengubah hidupmu. Bukan hanya rezeki dalam bentuk materi, tetapi juga keyakinan baru bahwa segala sesuatu selalu datang tepat waktu, tidak lebih cepat dan tidak lebih lambat. Ketika semua pintu tampak tertutup, mungkin bukan karena kamu gagal, melainkan karena kamu diarahkan menuju gerbang yang lebih besar. Jangan biarkan keraguan merampas keyakinanmu. Karena di balik kesabaranmu yang panjang, di balik setiap keheningan doa yang kamu panjatkan, ada energi semesta yang sedang menata ulang kehidupanmu. 3 November 2025 akan menjadi titik balik saat semesta akhirnya berkata, sekaranglah waktunya. Dan sebelum kamu melangkah lebih dalam untuk memahami pesan ini, izinkan aku mengingatkanmu, tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal pesan-pesan penting berikutnya yang ditujukan khusus untuk jiwamu. Serta tulislah di kolom komentar kata 77. Itu bukan sekadar angka, tetapi sinyal kuat yang akan kamu kirimkan ke semesta. Tanda bahwa kamu siap sepenuhnya menerima pesan ini dan membuka pintu bagi keajaiban yang sedang menuju ke hidupmu. Jiwa terpilih, perjalananmu belum selesai. Yang kamu anggap akhir hanyalah jeda sebelum bab baru dimulai. Maka bukalah hatimu lebar-lebar, tenangkan pikiranmu, dan biarkan setiap kata dalam pesan ini meresap ke dalam jiwamu. Karena mulai dari saat ini, takdirmu sedang menulis ulang kisahnya. Dan kamu akan menjadi saksi dari bagaimana sesuatu yang kamu anggap mustahil berubah menjadi nyata di hadapanmu. Bagian 1. Saat harapan padam, cahaya justru menyala. Ada masa dalam hidup ketika langkah terasa berat dan pandangan kehilangan arah. Semua doa yang dahulu kamu lantunkan kini hanya menjadi gema yang tenggelam dalam hening. Kamu mulai mempertanyakan banyak hal. Mengapa semua terasa begitu lama? Mengapa jalan rezeki seolah tertutup? Mengapa takdir seperti tak berpihak padamu? Tapi ketahuilah, jiwa terpilih, justru di tengah kebisuan itulah semesta sedang bernafas bersamamu, menata sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar yang kamu harapkan. Seringkali manusia mengira bahwa keajaiban datang saat ia berjuang paling keras. Padahal, banyak keajaiban justru turun ketika seseorang sudah berhenti menggenggam dan mulai melepaskan. Di titik ketika kamu tidak lagi menuntut, tidak lagi mendikte waktu, tidak lagi berusaha mengatur arah angin, disitulah semesta menurunkan jawabannya. Karena semesta tidak pernah bekerja di tengah kebisingan harapan yang berlebihan, melainkan dalam keheningan hati yang telah benar-benar pasrah.
Jiwa yang lelah seringkali tidak membutuhkan penjelasan, melainkan pelukan dari takdir, dan pelukan itu datang dalam bentuk kejadian-kejadian kecil yang seolah kebetulan. Padahal adalah pesan halus dari semesta. Ketika kamu tiba-tiba menemukan jalan yang sebelumnya tak terlihat, ketika seseorang datang menawarkan bantuan tanpa kamu minta, ketika sesuatu yang sederhana tiba-tiba mengubah arah hidupmu, itulah tanda bahwa cahaya mulai menyala di tengah padamnya harapanmu. 3 November 2025 bukan sekadar hari dalam kalender. Itu adalah momentum di mana segala getaran baik yang pernah kamu kirimkan ke semesta akan kembali padamu. Hari ketika sabarmu dihargai, ketika pasrahmu dibalas dengan lembut, dan ketika segala yang kamu lepaskan justru kembali dalam bentuk yang lebih indah. Bukan karena kebetulan, melainkan karena kamu telah belajar seni tertinggi dalam hidup. Seni mempercayai tanpa harus mengerti. Selama ini kamu mungkin berpikir bahwa keajaiban adalah sesuatu yang tiba-tiba, padahal ia adalah hasil dari perjalanan panjang penerimaan. Semesta tidak pernah menolak doa-doamu. Ia hanya menundanya sampai hatimu siap untuk menerima tanpa keserakahan. Dan kamu sudah melewati masa itu, masa di mana kamu belajar bahwa tidak semua hal bisa dimiliki, bahwa tidak semua keinginan harus terwujud saat diminta, karena terkadang penundaan adalah bentuk kasih yang paling dalam. Ingatlah, tidak ada energi yang hilang di alam semesta. Setiap kebaikan yang kamu berikan, setiap keikhlasan yang kamu tanam, semuanya berputar dan kembali padamu dalam bentuk yang lain. Jika hari-harimu terasa berat akhir-akhir ini, itu bukan karena kamu ditinggalkan, tetapi karena kamu sedang dibersihkan dari segala hal yang tidak lagi sesuai dengan takdirmu. Kamu sedang disiapkan untuk menerima sesuatu yang lebih tinggi nilainya, sesuatu yang hanya bisa diberikan kepada hati yang sudah cukup dewasa untuk memahami maknanya. Mungkin kamu tidak lagi berharap banyak, mungkin kamu bahkan sudah berhenti meminta, tapi justru disitulah keajaiban mengambil bentuknya. Karena semesta tahu, hati yang sudah berhenti mengemis akan mampu menerima tanpa menggenggam. Ia tahu kamu telah belajar pelajaran yang sulit, bahwa kekuatan sejati tidak datang dari perjuangan keras, melainkan dari ketenangan yang lahir setelah badai panjang. Dan ketika jiwa mencapai titik itu, rezeki tidak lagi menjadi sesuatu yang dikejar, melainkan sesuatu yang datang sendiri, berjalan perlahan mendekat tanpa suara. Pada hari itu, sesuatu akan bergerak tanpa kamu sadari. Energi yang dulu terasa beku akan mencair. Apa yang dulu tertunda akan mulai menemukan jalannya. Dan apa yang kamu anggap hilang akan muncul kembali dengan cara yang lebih lembut. Kamu akan tersadar bahwa tidak ada usaha yang sia-sia, tidak ada doa yang menguap begitu saja. Semua berjalan dengan ritme yang sempurna, seperti nada-nada semesta yang berpadu menjadi simfoni kehidupanmu. Maka jangan tangisi hari-hari yang terasa hampa. Jangan marahi waktu yang seolah diam. Karena di balik diamnya hidupmu, ada gerak yang halus dan nyaris tak terlihat. Semesta sedang menganyam benang nasibmu dengan sabar. Ia tahu kapan benang itu harus ditarik, kapan harus dilepaskan, kapan harus diikat dengan kuat. Dan pada saat yang telah ditentukan, kamu akan melihat bahwa setiap peristiwa yang dulu kamu benci ternyata adalah bagian dari pola indah yang kini terbentuk sempurna. Jiwa terpilih, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Setiap air mata yang kamu jatuhkan telah menjadi benih yang disiram oleh cahaya tak kasat mata. Setiap kekecewaanmu telah mengikis lapisan ego yang menutupi hatimu. Kini kamu sudah menjadi wadah yang bersih, siap menerima limpahan rezeki, kebahagiaan, dan kedamaian yang akan turun tepat pada waktunya. Jangan takut lagi pada kekosongan, karena justru dari kekosongan itulah cahaya akan lahir. Dan ketika waktu itu tiba,
kamu akan tahu bahwa tidak ada yang kebetulan. Semua rasa sakit, semua kesabaran, semua keheningan yang kamu jalani akan bermuara pada satu titik terang. Pemahaman bahwa hidup selalu berpihak pada mereka yang tetap percaya, bahkan ketika mereka berhenti berharap. Itulah rahasia dari mereka yang disebut jiwa terpilih. Mereka yang mampu berjalan dalam gelap dengan keyakinan bahwa cahaya pasti datang, entah dari mana, entah kapan, tapi selalu tepat waktu. Bagian 2. Waktu yang tidak pernah salah. Setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk mekar. Ada bunga yang tumbuh di musim semi. Ada pula yang baru berani menampakkan kelopaknya ketika musim hampir berganti. Begitu pula dengan hidupmu, jiwa terpilih. Semua yang kamu nanti, semua yang kamu perjuangkan, semua yang kamu impikan, tidak pernah hilang, tidak pernah ditolak. Hanya saja mereka sedang menunggu waktu yang sempurna untuk turun ke dalam kehidupanmu. Dan waktu itu yang tak bisa kamu percepat atau tunda kini sedang mendekat. Menuju tanggal yang telah lama ditulis dalam garis takdirmu 3 November 2025. Semesta tidak pernah terburu-buru karena ia bekerja dengan kesabaran yang melampaui logika manusia. Ia menunggu sampai getaran hatimu selaras dengan getaran berkat yang akan diberikan. Ia menunggu sampai kamu tidak lagi melihat hidup dengan pandangan yang dipenuhi ketakutan dan keinginan, melainkan dengan mata yang pasrah dan penuh keyakinan. Karena rezeki yang besar tidak pernah diturunkan pada hati yang masih bergetar oleh kecemasan, tapi pada jiwa yang sudah tenang menerima setiap kemungkinan. Berapa kali kamu merasa seolah waktu berjalan terlalu lambat? Hari-hari terasa panjang, malam-malam terlalu sunyi, dan doa-doa yang kamu kirimkan seperti tidak menemukan jalan pulang. Kamu menunggu keajaiban datang, tetapi yang datang hanya ujian. Kamu menunggu pertolongan, tetapi yang tiba justru kesunyian. Namun jika kamu memperhatikan lebih dalam, di balik kesunyian itu ada sesuatu yang sedang tumbuh. Benih kekuatan yang tidak bisa lahir di tengah kegaduhan. Tuhan tidak pernah salah waktu. Ia tahu kapan hatimu cukup kuat untuk menerima limpahan yang besar. Ia tahu kapan kamu sudah selesai berperang dengan dirimu sendiri. Mungkin itulah sebabnya kenapa doa-doamu dulu tidak langsung dijawab. Karena jika ia diberikan terlalu cepat, kamu mungkin belum siap menjaganya. Kamu mungkin akan merasa itu hanya keberuntungan. Bukan hasil dari perjalanan jiwamu yang panjang. Tapi kini, setelah semua luka mengajarkanmu ketabahan, setelah semua kehilangan mengajarkanmu cara mencintai dengan tenang, kamu akhirnya siap menerima tanpa kesombongan dan tanpa rasa takut kehilangan. Jiwa terpilih, pahamilah bahwa waktu bukan musuhmu. Ia adalah sahabat paling setia yang membentukmu perlahan. Hari demi hari, diam-diam mengubah arah langkahmu agar sejalan dengan rencana yang lebih besar. Setiap penundaan yang kamu benci adalah cara semesta melindungimu dari sesuatu yang belum waktunya datang. Setiap kegagalan yang membuatmu menangis adalah pintu yang ditutup agar kamu tidak masuk ke jalan yang salah. Waktu bukan sedang menghukummu, waktu sedang mengajarimu untuk bertumbuh. Dan pada akhirnya kamu akan menyadari bahwa segala sesuatu datang dengan iramanya sendiri. Uang yang kamu butuhkan, peluang yang kamu rindukan, dan pertolongan yang kamu harapkan semuanya berjalan menuju arahmu tanpa kamu sadari. Mungkin kamu tidak mendengarnya, mungkin kamu tidak melihatnya, tetapi energi itu sedang bergerak. Perlahan, pasti, dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Seperti embun yang turun tanpa suara, tapi mampu membuat seluruh taman basah oleh kesejukan. Ketika hari itu tiba, kamu akan menatap ke belakang dan tersenyum. Kamu akan mengerti bahwa penantian yang dulu terasa menyakitkan ternyata adalah bagian dari rencana yang sempurna. Tanpa masa-masa sulit itu, kamu tidak akan punya ruang untuk menerima keajaiban yang besar. Tanpa kesabaran itu,
kamu tidak akan punya kedalaman untuk memahami makna sebuah anugerah. Karena hadiah terbesar dari waktu bukanlah apa yang ia bawa, tetapi siapa dirimu yang terbentuk selama menunggunya. 3 November 2025 adalah panggilan bagi jiwamu untuk percaya bahwa semuanya terjadi tepat ketika seharusnya. Tidak ada kebetulan, tidak ada keterlambatan, tidak ada kesalahan dalam rancangan semesta. Hari itu akan datang sebagai kejutan yang manis, bukan karena kamu mengejarnya, tetapi karena kamu telah membiarkannya datang dengan sendirinya. Kamu akan menyaksikan bagaimana semesta menurunkan berkat dengan cara yang paling sederhana, namun paling bermakna. Mungkin dalam bentuk uang yang tiba-tiba masuk ke rekeningmu, mungkin dalam bentuk bantuan dari seseorang yang tak kamu kenal, atau mungkin dalam bentuk kedamaian yang tiba-tiba menenangkan hatimu setelah sekian lama gelisah. Dan kamu akan tahu, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tunduk pada satu hukum agung. Hukum keselarasan. Ketika kamu berhenti melawan waktu, ketika kamu belajar untuk menunggu dengan tenang, kamu sedang menyelaraskan dirimu dengan getaran semesta. Di titik itu hidup tidak lagi terasa berat, karena kamu tidak lagi menuntut, kamu hanya percaya. Kamu tidak lagi bertanya kapan, kamu hanya berkata dalam hati, aku tahu waktunya akan tiba. Dan keyakinan sederhana itulah yang membuat pintu-pintu tertutup mulai terbuka satu persatu. Jiwa terpilih, jangan takut lagi pada waktu. Biarkan ia bekerja dengan kebijaksanaannya yang tak kasat mata. Biarkan ia menuntunmu tanpa kamu sadari, menuju hari di mana segala penantianmu berbuah manis. Percayalah, 3 November 2025 bukan hanya tanggal dalam kalender, melainkan hari ketika semesta membuktikan bahwa semua yang kamu tanam dengan air mata akan tumbuh menjadi keajaiban yang nyata. Karena waktu memang tidak pernah salah, hanya manusia yang seringkali terburu-buru untuk melihat hasilnya. Sedangkan semesta, ia selalu sabar menunggu sampai kamu benar-benar siap untuk menerimanya dengan hati yang bersyukur dan jiwa yang tenang. Bagian 3. Doa yang tidak pernah hilang. Ada sesuatu yang indah dari doa-doa yang tak pernah mendapat jawaban cepat. Mereka tidak hilang, tidak lenyap, tidak tertelan waktu. Mereka hanya menunggu di langit, berputar dalam orbit takdir, menanti saat di mana frekuensi hatimu dan kehendak semesta berada dalam satu getaran. Jiwa terpilih, setiap doa yang pernah kamu ucapkan, bahkan yang kamu pikir telah terlupakan, masih hidup. Ia tidak tidur, ia tidak punah. Ia hanya menunggu momen ketika kamu sudah siap untuk menerimanya dengan hati yang lapang dan jiwa yang tenang. Kamu mungkin pernah berlutut dalam sepi, berbicara kepada langit dengan suara yang nyaris tak terdengar, berharap ada jawaban, tapi yang datang hanya keheningan. Kamu mungkin berpikir bahwa tidak ada yang mendengarkanmu, padahal justru di keheningan itulah semesta sedang merekam setiap getaran kecil dari jiwamu. Tidak satu pun keluhanmu yang terbuang, tidak ada air mata yang jatuh tanpa arti. Setiap tetesnya menjadi benih energi yang kelak tumbuh menjadi pohon keberkahan di tanah waktu yang tepat. Doa adalah perjalanan yang tidak diukur dengan hari atau jam. Ia berjalan melintasi ruang yang tidak kita pahami, menembus batas logika dan kembali ketika dunia luar sudah siap menyambutnya. Beberapa doa datang dalam bentuk peristiwa yang menggembirakan, sementara yang lain datang dalam bentuk kehilangan yang mendewasakan. Ada doa yang kembali dalam bentuk uang yang kamu butuhkan, ada pula yang kembali dalam bentuk ketenangan setelah badai panjang. Semuanya sama berharganya karena setiap jawaban adalah bagian dari kasih semesta yang sedang membentuk dirimu menjadi seseorang yang lebih kuat. 3 November 2025 adalah hari di mana salah satu doa lamamu akan menemukan jalannya pulang. Mungkin kamu bahkan telah melupakannya. Mungkin itu doa yang kamu ucapkan dengan penuh tangis bertahun-tahun lalu.
ketika kamu masih berjuang keras untuk keluar dari keterpurukan. Tapi doa tidak pernah mati. Ia hanya menunggu untuk dihidupkan kembali oleh waktu. Dan kini, setelah hatimu cukup dewasa, setelah langkahmu cukup kuat, doa itu akan turun kepadamu dengan cara yang mengejutkan, halus, lembut, namun nyata. Jiwa terpilih, pahamilah bahwa semesta tidak bekerja dalam garis lurus. Ia tidak memberikan sesuatu hanya karena kamu meminta dengan keras, tapi karena kamu sudah menjadi seseorang yang bisa menghargai maknanya. Banyak orang meminta tanpa memahami tanggung jawab di balik pemberian, tapi kamu telah melewati masa-masa yang mengajarkan makna penerimaan. Kamu sudah tahu rasanya kehilangan, kamu sudah tahu rasanya gagal, kamu sudah tahu bagaimana rasanya bertahan meski tidak ada kepastian. Dan itulah alasan kenapa semesta mempercayakan jawaban doa itu padamu sekarang. Kamu tidak akan lagi menerima hanya karena kamu ingin, tapi karena kamu layak. Kamu tidak akan lagi mendapat hanya karena kamu menuntut, tapi karena kamu telah belajar memberi tanpa pamrih. Doa yang turun padamu bukan sekadar bentuk pemenuhan, tapi juga penghargaan dari semesta atas kesabaran panjangmu. Uang yang datang nanti, keberkahan yang tiba-tiba muncul, peluang yang tak terduga, semuanya bukan hadiah kebetulan. Itu adalah cara semesta mengatakan, "Aku mendengarmu sejak awal. Hanya saja kamu belum siap untuk menerimanya saat itu." Terkadang, doa yang tidak dijawab segera adalah bentuk perlindungan. Mungkin jika ia dikabulkan lebih cepat, kamu akan kehilangan keseimbangan. Mungkin kamu akan merasa terlalu cepat puas dan berhenti bertumbuh. Maka semesta menundanya agar kamu bisa memperluas kapasitas hatimu, agar ketika anugerah itu datang, kamu mampu menampungnya tanpa tumpah. Dan kini, waktunya hampir tiba. Doa yang dulu kamu ucapkan dengan air mata kini akan kembali dalam bentuk yang membuatmu tersenyum. Karena setiap rasa sakit yang dulu kamu alami ternyata menjadi syarat agar doa itu bisa benar-benar menjadi milikmu. Ingatlah, doa bukan hanya tentang meminta. Ia adalah cara semesta menghubungkanmu dengan dirimu yang lebih tinggi. Ketika kamu berdoa, kamu sedang berbicara dengan bagian terdalam dari kesadaranmu, bagian yang tahu bahwa segala sesuatu selalu mungkin. Maka jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban belum datang. Karena doa tidak pernah sia-sia. Ia membentuk getaran yang menyelubungi hidupmu, menarik peluang, memperhalus jalan, dan menuntun langkahmu menuju arah yang benar meski kamu tidak menyadarinya. Dan ketika 3 November 2025 tiba, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda di udara. Hati kecilmu akan bergetar seolah tahu bahwa sesuatu sedang datang mendekat. Kamu mungkin tidak tahu dari mana, tapi kamu akan merasakan kehadirannya. Sebuah keajaiban yang datang diam-diam membawa pesan bahwa setiap sabar yang kamu tanam akhirnya berbuah. Saat itu kamu akan menatap langit dan tanpa sadar berkata dalam hati, ternyata engkau tidak pernah pergi hanya menunggu waktu terbaik untuk menepati janji. Jiwa terpilih, jangan pernah meremehkan kekuatan dari doa yang tulus, karena doa bukanlah kata-kata kosong yang hilang di udara, melainkan energi hidup yang terus bekerja bahkan saat kamu tertidur. Ia mengitari hidupmu, melindungimu dari jalan yang salah, dan menyiapkanmu untuk menerima yang benar. Jadi jika ada sesuatu yang kamu doakan belum juga datang, jangan anggap ia tak akan pernah tiba. Ia sedang disempurnakan, dan kelak ketika ia turun kamu akan tersenyum dengan mata yang basah, menyadari bahwa penantian panjangmu ternyata adalah perjalanan pulang dari doa-doa yang dulu kamu titipkan pada semesta. Bagian 4. Saat keheningan menjadi pintu rezeki. Ada masa di mana hidup memaksamu untuk berhenti berlari. Bukan karena kamu kalah, tapi karena semesta ingin kamu diam sejenak agar ia bisa berbicara.
Dalam kesibukan dan kegaduhan pikiran, suara semesta terlalu lembut untuk terdengar. Maka kadang, hidup menciptakan keheningan agar kamu belajar mendengar dengan hati, bukan dengan telinga. Jiwa terpilih, jangan takut pada hening. Di dalam diam yang panjang itulah, pintu rezeki seringkali terbuka tanpa suara. Kamu mungkin merasa telah kehilangan arah. Tidak ada lagi langkah yang jelas, tidak ada tujuan yang pasti. Hari-hari berjalan seperti kabut yang tak berujung, dan kamu hanya menatap kosong ke depan tanpa tahu kemana harus pergi. Tapi justru di sanalah keajaiban mulai bekerja. Karena keheningan bukan tanda ketiadaan, melainkan ruang suci tempat semesta menata ulang jalanmu. Ia menghapus kegaduhan agar kamu bisa melihat tanda-tanda kecil yang selama ini terlewat. Bayangkan sebuah danau yang tenang. Di permukaannya setiap bintang yang jauh pun bisa terpantul dengan jelas. Tapi saat air bergolak, pantulan itu hilang. Begitulah hati manusia. Selama ia gelisah, selama ia dipenuhi suara ketakutan dan ambisi, ia tak bisa memantulkan cahaya petunjuk dari semesta. Tapi ketika kamu mulai diam, ketika kamu berhenti memaksa air jiwamu menjadi jernih kembali, dan dari sanalah arah hidupmu muncul dengan sendirinya, tanpa perlu dicari, tanpa perlu dipaksa. Jiwa yang tenang adalah magnet bagi rezeki. Rezeki tidak datang pada mereka yang berlari dengan gelisah, melainkan pada mereka yang berjalan dengan damai. Karena ketenangan adalah tanda keyakinan, dan keyakinan adalah bahasa yang dimengerti oleh semesta. Saat kamu benar-benar pasrah, tanpa putus asa, kamu menciptakan frekuensi yang menarik kebaikan. Uang, peluang, bahkan keberuntungan akan datang kepadamu, bukan karena kamu memburunya, tetapi karena kamu menjadi pusat ketenangan yang memancarkan daya tarik alami. Dalam perjalanan spiritual yang sunyi, kamu mungkin akan merasa sendirian. Tidak ada lagi orang yang mengerti arahmu, tidak ada yang bisa kamu ceritakan. Namun itulah harga dari kedewasaan batin. Karena semakin tinggi kamu naik, semakin sedikit teman di jalan itu. Tapi jangan takut. Justru di saat itulah kamu akan menyadari, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada kekuatan lembut yang terus mengawasi langkahmu, menuntunmu tanpa terlihat. Dan ketika kamu berhenti berjuang melawan arus, kamu akan hanyut ke arah yang memang telah disiapkan untukmu sejak awal. 3 November 2025 bukan hanya hari yang membawa kejutan materi, tetapi juga hari di mana ketenangan hatimu berbuah hasil nyata. Semua keheningan yang dulu kamu kira sia-sia ternyata adalah waktu di mana semesta mengumpulkan energi untuk menurunkan rezeki dalam bentuk yang tepat. Kamu tidak lagi berlari mengejar, kamu hanya duduk dalam kesadaran penuh dan tiba-tiba sesuatu datang menghampiri, sebuah peluang, sebuah kabar baik, atau sebuah keberkahan yang turun tanpa kamu sangka. Itulah kekuatan dari pasrah, bukan menyerah, tapi percaya bahwa kamu tidak perlu mengontrol segalanya. Ketika kamu menyerahkan hasil pada semesta, kamu membebaskan energi untuk fokus pada yang bisa kamu lakukan, berbuat baik, bersyukur, menjaga hati tetap bersih. Dari sana, arus rezeki mulai mengalir dengan sendirinya. Karena semesta tidak pernah menolak jiwa yang tulus. Ia hanya menunggu waktu di mana getaranmu cukup tenang untuk menerima tanpa menimbulkan gelombang baru. Pernahkah kamu merasakan bahwa saat kamu berhenti berharap berlebihan, justru sesuatu datang dengan mudah? Itulah tanda bahwa kamu telah mencapai keseimbangan antara usaha dan kepasrahan. Semesta tidak menyukai paksaan, ia menyukai harmoni. Maka setiap kali kamu mengizinkan dirimu diam dan tenang, kamu sesungguhnya sedang membuka pintu lebar-lebar bagi keajaiban untuk masuk. Jiwa terpilih, jangan takut pada diam. Dalam diam yang sejati,
Ada komunikasi yang lebih dalam daripada 1000 kata. Dalam diam kamu mulai mendengar bisikan takdir yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan pikiranmu sendiri. Dalam diam, kamu mulai sadar bahwa kamu tidak perlu tahu segalanya, karena apa yang untukmu tidak akan pernah melewatkanmu. Dalam diam pula kamu belajar bahwa rezeki sejati bukan sekadar angka di rekening, tapi juga rasa tenang di dada yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Dan dari ketenangan itulah segala sesuatu akan bergerak mendekat. Orang-orang yang membawa kebaikan akan hadir dalam hidupmu. Peluang yang sebelumnya tertutup akan terbuka perlahan. Ide-ide yang kamu butuhkan akan muncul tanpa kamu cari. Semua berjalan selaras, tanpa suara, tanpa gejolak. Karena kamu sudah berada di frekuensi yang sama dengan kelimpahan itu sendiri. Hidup bukan tentang seberapa keras kamu berlari, tetapi seberapa dalam kamu percaya. Maka ketika 3 November 2025 datang, sambutlah hari itu bukan dengan kecemasan tetapi dengan ketenangan. Duduklah dalam kesadaranmu yang paling lembut dan ucapkan dalam hati, aku siap menerima apapun yang semesta turunkan dengan penuh rasa syukur. Karena dari kalimat sederhana itu, pintu-pintu yang tertutup akan terbuka satu persatu. Rezeki akan datang tanpa kamu duga dan kamu akan tahu bahwa selama ini keheninganlah yang menjadi jembatan antara dirimu dan segala yang kamu impikan. Jiwa terpilih, diamlah sejenak malam ini. Rasakan udara di sekitarmu, dengarkan denyut bumi di bawah kakimu. Semua bergerak dengan ritmenya sendiri, tanpa tergesa, tanpa takut. Begitu pula hidupmu. Kamu tidak tertinggal, kamu hanya sedang disesuaikan dengan waktu terbaik untuk menerima. Dan ketika waktunya tiba, kamu tidak perlu melakukan apapun selain tersenyum. Karena semua yang kamu tunggu akan datang lembut, perlahan dan penuh kasih, seperti embun yang jatuh di pagi hari setelah malam panjang yang penuh doa. Bagian 5. Ujian sebelum anugerah. Jiwa terpilih. Sebelum setiap keajaiban besar turun ke bumi, akan selalu ada masa ujian yang menguji keteguhanmu. Tidak ada cahaya yang lahir tanpa melewati gelap, dan tidak ada jiwa yang menjadi kuat tanpa terlebih dahulu dipatahkan oleh hidup. Apapun yang kamu rasakan berat belakangan ini, semua rasa sesak, penantian yang panjang dan jalan yang seolah buntu, itu bukan pertanda bahwa kamu ditinggalkan, melainkan tanda bahwa sesuatu yang besar sedang disiapkan untukmu. Ujian hanyalah penyempurnaan sebelum anugerah turun. Seringkali ketika keberkahan hendak datang, hidup justru tampak semakin sulit, seolah segalanya bersekongkol menentangmu. Pintu tertutup, teman menjauh, harapan mulai pudar. Namun ketahuilah, itulah proses pemurnian. Seperti logam yang dimasukkan ke dalam api agar menjadi murni, demikian pula jiwamu ditempa oleh keadaan. Semesta sedang menyingkirkan apapun yang tidak layak menyertaimu menuju bab berikutnya. Semua yang hilang bukan hukuman, melainkan bentuk perlindungan agar kamu tidak membawa beban lama ke masa depan yang baru. Kamu mungkin bertanya dalam hati, mengapa justru ketika aku semakin sabar, ujian semakin berat? Jawabannya sederhana, karena kamu sedang naik tingkat. Tidak ada murid yang diuji sebelum pelajaran selesai. Ujian datang untuk mengonfirmasi bahwa kamu telah memahami makna dari perjalanan panjangmu. Dan ketika kamu bertahan, kamu membuktikan kepada semesta bahwa kamu siap untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Karena anugerah hanya diturunkan kepada jiwa yang sudah sanggup menjaganya, bukan kepada mereka yang masih mudah goyah oleh keadaan. 3 November 2025 akan menjadi momen di mana kamu akan mengerti alasan dari semua rasa sakit itu. Kamu akan melihat bagaimana setiap kehilangan, setiap air mata, dan setiap malam panjang yang kamu lewati sebenarnya membentukmu menjadi wadah yang layak untuk menerima berkah yang besar. Hari itu tidak datang secara kebetulan. Ia adalah buah dari kesabaranmu yang lama, hasil dari keteguhanmu saat tidak ada lagi yang bisa kamu andalkan selain kekuatan dalam dirimu sendiri. Ujian seringkali datang dengan cara yang tidak kita sukai. Kadang dalam bentuk kekurangan,
kadang dalam bentuk orang yang mengecewakan, kadang dalam bentuk penundaan yang membuatmu hampir menyerah. Namun justru disitulah semesta menilai, apakah kamu akan tetap percaya meski tidak mengerti jalannya? Apakah kamu akan tetap melangkah meski pandanganmu kabur oleh air mata? Jika kamu masih bisa berjalan, meski pelan, meski tertatih, itu berarti kamu sudah melewati sebagian besar dari prosesnya. Kamu hanya perlu bertahan sedikit lagi sampai fajar itu tiba. Setiap ujian menyembunyikan pelajaran, setiap pelajaran membawa peningkatan, dan setiap peningkatan selalu diikuti oleh hadiah. Itulah siklus kehidupan yang tidak pernah gagal. Maka jangan biarkan kelelahan membuatmu buta terhadap arah. Apa yang tampak seperti akhir, seringkali hanyalah belokan menuju jalan baru yang lebih indah. Ujian bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membangunkanmu dari tidur panjang ketidakpercayaan. Ia datang agar kamu belajar membedakan antara apa yang kamu inginkan dan apa yang benar-benar kamu butuhkan. Jiwa terpilih, lihatlah lebih dalam pada dirimu sendiri. Betapa banyak luka yang dulu kamu anggap akan menghancurkanmu, ternyata justru membuatmu lebih kuat hari ini. Betapa banyak kehilangan yang dulu membuatmu menangis, ternyata justru membuka ruang bagi hal-hal baru yang lebih baik. Kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Kamu telah berubah, lebih sabar, lebih bijak, lebih tenang. Dan perubahan itulah yang sedang semesta rayakan dengan menyiapkan anugerah besar yang kini semakin dekat. Ketika 3 November 2025 tiba, kamu akan menyadari bahwa segala ujian yang kamu alami bukanlah akhir, melainkan pintu. Pintu yang membawa kamu menuju babak baru kehidupan, di mana uang yang kamu butuhkan, ketenangan yang kamu rindukan dan keberkahan yang kamu impikan datang bersama-sama dalam satu waktu. Semua itu akan turun bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu telah menjadi versi dirimu yang pantas untuk menerimanya. Ingatlah, semesta tidak akan membiarkanmu jatuh tanpa alasan. Jika kamu dijatuhkan, itu agar kamu bisa melihat sesuatu dari sudut yang baru. Jika kamu diuji, itu agar kamu bisa membangun kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Dan ketika kamu sudah cukup kuat, semuanya akan datang kepadamu tanpa perlu lagi berjuang seperti dulu. Kamu hanya perlu percaya bahwa setiap luka memiliki maksud dan setiap kesabaran memiliki hasil. Maka jangan menyerah meski dunia terlihat menentangmu. Jangan berhenti percaya meski harapan tampak memudar. Karena ujian yang paling berat selalu datang sesaat sebelum pintu kebahagiaan terbuka. Dan mungkin hanya tinggal satu langkah lagi sebelum pintu itu benar-benar terbuka untukmu. Bertahanlah, karena kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dilatih untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan tersenyum, menatap langit, dan berkata dengan tenang, "Akhirnya aku mengerti, ternyata semua ini tidak pernah sia-sia." Bagian 6. Keajaiban yang terjadi saat kamu tenang. Ada masa di mana hidup terasa seperti tak bergerak, seolah semua pintu tertutup, semua jalan buntu, dan semua doa hanya berakhir pada gema yang hening. Tapi jiwa terpilih, ketahuilah, itulah saat di mana semesta sedang menyiapkan sesuatu di balik layar yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Keajaiban tidak pernah datang di tengah kegelisahan, melainkan saat hati mencapai ketenangan. Ketika kamu berhenti berlari, berhenti menuntut, berhenti mengeluh, dan mulai percaya dengan sepenuh jiwa, maka sesuatu yang lembut dan besar akan mulai bergerak ke arahmu tanpa suara. Ketenangan bukan berarti kamu menyerah, tetapi kamu telah sampai pada titik di mana kamu tahu bahwa segalanya berada di bawah kendali yang lebih tinggi dari dirimu. Kamu belajar bahwa tidak semua hal harus kamu kejar, karena yang memang untukmu akan menemukanmu dengan caranya sendiri. Di sanalah rahasia besar kehidupan bekerja.
Saat kamu melepaskan keinginan yang berlebihan, kamu menciptakan ruang kosong dalam hatimu dan semesta selalu mengisi kekosongan dengan sesuatu yang indah. Mungkin kamu pernah mendengar bahwa laut terlihat paling jernih ketika ia sedang tenang. Begitu pula hidupmu. Saat kamu mulai tenang, segala hal yang dulunya tampak kabur perlahan menjadi jelas. Kamu mulai melihat arah, mulai memahami makna dari setiap kejadian, dan menyadari bahwa segala hal buruk yang pernah kamu alami bukanlah kebetulan. Mereka semua adalah bagian dari tarian yang sempurna antara waktu dan takdir. Dalam ketenangan, kamu menemukan kesadaran baru bahwa hidup tidak pernah melawanmu. Hidup hanya ingin kamu mempercayainya lebih dalam. Ketika 3 November 2025 datang, keajaiban itu tidak akan datang dengan guntur yang keras atau tanda yang mencolok. Ia akan hadir dalam kesederhanaan, dalam bentuk pesan singkat yang membawa kabar baik, transaksi kecil yang berubah menjadi rezeki besar, atau mungkin dalam senyum seseorang yang mengingatkanmu bahwa kamu masih dicintai oleh semesta. Keajaiban tidak selalu besar di mata manusia, tapi ia selalu besar bagi hati yang mampu merasakan maknanya. Dan saat itu tiba, kamu akan tahu bahwa semua yang kamu lalui sebelumnya hanyalah persiapan untuk momen itu. Tenang adalah kekuatan. Banyak orang salah mengira bahwa ketenangan adalah kelemahan. Padahal di dalam diamnya ia memiliki daya yang mampu mengguncang semesta. Orang yang tenang mampu melihat dengan jernih, mendengar dengan hati, dan bertindak dengan kebijaksanaan. Ia tidak mudah terombang-ambing oleh dunia luar karena ia tahu bahwa apapun yang terjadi di luar dirinya hanyalah pantulan dari kedamaian atau kekacauan di dalam dirinya sendiri. Maka ketika kamu memilih untuk tenang, kamu sedang memilih untuk mengendalikan dunia dalam dirimu. Dan saat dunia dalam dirimu terkendali, dunia luar pun mulai menyesuaikan. Ketenangan juga adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan. Ia lahir dari keyakinan bahwa semesta tidak pernah salah menulis takdir. Bahwa segala sesuatu yang tampak terlambat sesungguhnya datang tepat waktu. Bahwa setiap penundaan adalah perlindungan dan setiap kehilangan adalah pergantian menuju yang lebih baik. Saat kamu hidup dalam keyakinan ini, kamu tidak lagi berperang dengan kenyataan. Kamu tidak lagi memaksa waktu, tidak lagi mengutuk nasib. Kamu hanya berjalan dengan lembut membawa harapan yang tidak lagi penuh kecemasan, melainkan dipenuhi rasa syukur karena tahu bahwa semua sedang berjalan sebagaimana mestinya. Bayangkan pagi yang sunyi. Matahari belum sepenuhnya naik, udara masih dingin, dan dunia belum terlalu ramai. Di saat seperti itulah kamu bisa mendengar detak jantungmu dengan jelas. Kamu bisa merasakan kehadiran yang tak terlihat, yang selalu menjagamu tanpa lelah. Itulah momen di mana kamu sadar bahwa kamu tidak pernah sendirian. Kamu dijaga, dipandu, dan diarahkan. Kamu hanya perlu diam dan mempercayai prosesnya, karena keajaiban tidak pernah datang pada jiwa yang panik. Ia datang pada jiwa yang tahu cara menunggu dengan damai. Dan ketika akhirnya rezeki itu datang, ketika uang yang kamu butuhkan muncul dari arah yang tak terduga, kamu akan tahu bahwa itu bukan kebetulan. Itu adalah balasan dari setiap malam di mana kamu menahan air mata, dari setiap hari di mana kamu tetap berbuat baik meski tak dihargai, dari setiap doa yang kamu ucapkan dengan keyakinan di tengah keputusasaan. Semesta tidak pernah menutup mata terhadap hatimu yang tulus. Ia hanya menunggu saat di mana kamu cukup tenang untuk menerima tanpa keraguan. Jiwa terpilih, jangan lagi takut menghadapi hening. Jadikan ia sahabatmu, karena di dalam diam, kamu akan menemukan kebijaksanaan yang tidak pernah kamu temukan di tengah kebisingan dunia. Di dalam diam, kamu akan mengenal dirimu lebih dalam, dan dari situlah cahaya keajaiban mulai menembus segala kegelapan yang pernah menyelimuti hidupmu. Saat kamu mulai tenang, semesta mulai bekerja.
Saat kamu percaya, kehidupan mulai menari. Dan saat kamu bersyukur bahkan di tengah yang belum pasti, keajaiban itu akan muncul di hadapanmu tanpa kamu sangka. 3 November 2025 hanyalah awal dari gelombang perubahan besar yang akan mengalir dalam hidupmu. Bukan karena kamu berusaha keras mencarinya, tapi karena kamu telah menjadi orang yang pantas untuk menerimanya. Keajaiban akan datang, dan kali ini kamu tidak akan berteriak kegirangan. Kamu hanya akan tersenyum, memejamkan mata, dan berkata dalam hati, akhirnya semuanya datang tepat pada waktunya. Dan di saat itu kamu akan benar-benar mengerti bahwa ketenangan bukan sekadar keadaan, tetapi kunci yang membuka semua pintu yang dulu tampak terkunci rapat di hadapanmu. Bagian 7. Setelah kejutan itu tiba. Ketika hari itu akhirnya datang, ketika 3 November 2025 menyingkap tirainya dengan lembut, kamu mungkin tidak akan langsung menyadari apa yang terjadi. Semua berjalan seperti biasa. Udara pagi masih sama, langit masih biru, dan kehidupan tetap berputar dalam ritmenya. Tapi di dalam dirimu ada sesuatu yang berbeda. Ada getaran halus yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Seolah semesta sedang berbisik di telingamu. Sekaranglah waktunya. Semua yang kamu doakan telah sampai. Kejutan itu tidak selalu datang dengan gemuruh. Ia bisa hadir dengan cara yang sangat sederhana. Sebuah pesan dari seseorang yang membawa kabar baik, uang yang tiba-tiba masuk tanpa diduga, tawaran yang muncul dari arah yang tak pernah terpikirkan, atau bahkan kedamaian batin yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Kamu mungkin tidak menyadarinya di awal, tapi saat malam datang dan kamu menatap langit dengan mata basah, kamu akan tahu, bahwa ini adalah hasil dari segala doa, sabar, dan pasrah yang selama ini kamu perjuangkan dalam diam. Jiwa terpilih, setiap perjalanan panjang akan menemukan ujungnya, dan di ujung itu kamu tidak hanya akan menerima apa yang kamu minta, tetapi juga apa yang kamu butuhkan. Semesta selalu memberikan dengan kebijaksanaan yang jauh lebih dalam dari keinginan manusia. Uang yang kamu terima bukan hanya tentang materi, tapi tentang bukti bahwa kamu tidak pernah dibiarkan sendirian. Ia datang sebagai simbol bahwa kamu telah melewati masa uji dengan hati yang bersih dan jiwa yang kuat. Bahwa kamu telah belajar pelajaran tertinggi dalam hidup, mempercayai waktu tanpa tergesa, mempercayai proses tanpa rasa curiga, dan mempercayai takdir tanpa rasa takut. Momen itu akan menjadi cermin bagi perjalanan batinmu. Kamu akan melihat bagaimana kamu dulu menangis karena kecewa, namun kini menangis karena syukur. Kamu akan menyadari bahwa setiap keterlambatan yang dulu kamu keluhkan, ternyata adalah cara semesta menyelamatkanmu dari sesuatu yang belum siap kamu terima. Semua rasa sakit yang kamu anggap kutukan ternyata adalah bentuk perlindungan agar kamu tumbuh dan siap menjaga berkat besar yang kini telah tiba. Tidak ada air mata yang sia-sia, tidak ada doa yang menguap ke udara, tidak ada langkah yang tidak berarti. Semuanya membentuk mozaik indah yang kini terlukis jelas di depan matamu. Namun, jiwa terpilih, ingatlah. Kejutan itu bukan akhir dari perjalanan. Ia hanyalah awal dari bab baru. Karena setiap berkat membawa tanggung jawab, setiap rezeki membawa amanah, dan setiap anugerah menuntut kebijaksanaan dalam menjaganya. Jangan biarkan keberlimpahan membuatmu lupa dari mana kamu datang. Jadikan keberkahan ini sebagai sarana untuk menebar kebaikan, untuk meringankan beban orang lain yang kini sedang menapaki jalan yang dulu pernah kamu lalui. Karena mungkin kamu adalah jawaban dari doa orang lain sebagaimana orang lain dulu menjadi jawaban bagi doamu. Gunakan rezeki itu untuk menebar cahaya, bukan hanya untuk menambah kenyamanan. Karena keberkahan sejati bukan diukur dari seberapa banyak yang kamu miliki, tetapi seberapa besar manfaat yang kamu berikan. Semesta mencintai hati yang mau berbagi.
Ia akan terus menambah apa yang kamu lepaskan dengan ikhlas. Apapun yang kamu tanam akan kembali berlipat ganda, karena energi kebaikan tidak pernah punah. Ia berputar, mengalir, dan akhirnya kembali ke asalnya ke tanganmu sendiri dalam bentuk yang lebih indah. Kini setelah keajaiban itu benar-benar hadir, saatnya kamu memandang hidup dengan mata baru. Kamu tidak lagi menjadi seseorang yang menunggu kamki. Kamu telah menjadi seseorang yang dipercaya oleh semesta untuk menerima. Dan kepercayaan itu adalah bentuk penghormatan tertinggi. Karena tidak semua orang mampu menjaga apa yang kamu jaga sekarang. Tidak semua orang mampu menanggung beratnya kesabaran yang kamu pikul. Tapi kamu bisa, karena kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa yang terpilih untuk membuktikan bahwa keajaiban masih nyata bagi mereka yang tidak berhenti percaya. Lihatlah ke belakang dengan senyum lembut. Ingat setiap malam gelap yang pernah membuatmu hampir menyerah. Ingat hari-hari di mana kamu berjalan sendirian, tanpa kepastian. Semua itu kini tampak begitu jauh, seperti mimpi yang pudar oleh cahaya pagi. Tapi tanpa masa-masa itu, kamu tidak akan menjadi seperti dirimu hari ini. Kuat, bijak, dan penuh kedewasaan. Setiap luka yang dulu kamu tangisi kini berubah menjadi tanda kemenangan yang indah di dalam hatimu. Dan saat kamu menatap masa depan, jangan takut lagi pada perubahan. Jangan takut kehilangan, karena kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa bertahan bahkan di titik paling gelap. Tidak ada yang bisa menggoyahkanmu lagi. Kamu telah menemukan kekuatan yang sejati. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Kekuatan itu tidak akan hilang, karena ia telah tertanam dalam jiwamu, menjadi cahaya abadi yang akan menuntunmu setiap kali dunia terasa gelap lagi. 3 November 2025 akan selalu menjadi pengingat bahwa Tuhan dan semesta tidak pernah menutup mata terhadap perjuangan yang tulus. Bahwa ketika kamu menanam dengan sabar dan menyiram dengan doa, maka pada waktunya kehidupan akan menumbuhkan buah dari segala keyakinanmu. Hari itu akan menjadi saksi bahwa mukjizat bukan milik orang yang sempurna, melainkan milik orang yang tetap percaya bahkan ketika dunia membuatnya ragu. Dan saat malam itu tiba, ketika semuanya sudah kamu terima dengan penuh rasa syukur, tundukkan kepalamu sejenak. Rasakan angin yang menyentuh kulitmu, rasakan getaran bumi di bawah kakimu. Itu adalah semesta yang sedang berterima kasih padamu karena kamu tidak menyerah. Karena kamu tetap berdoa. Karena kamu tetap mencintai hidup meski hidup seringkali tidak mudah. Kini perjalananmu akan terus berlanjut, bukan lagi sebagai seseorang yang menunggu keajaiban, tapi sebagai seseorang yang menjadi keajaiban itu sendiri bagi dunia di sekitarmu. Jiwa terpilih, kini perjalananmu telah mencapai bab yang penuh cahaya. Segala sesuatu yang dulu terasa tak masuk akal perlahan menemukan maknanya. Semua penantian panjang, segala luka yang kamu pendam dalam diam, setiap malam yang kamu isi dengan doa yang tak bersuara, semuanya bukan kebetulan. Semua itu adalah rangkaian suci yang menuntunmu menuju hari ini, menuju titik di mana kamu akhirnya bisa berkata dengan tenang, "Aku mengerti, ternyata semua ini adalah bagian dari rencana yang indah." Hidup bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tetapi tentang bagaimana kamu bertahan dengan hati yang tetap lembut di tengah badai. Kamu telah melewati gelap dengan sabar. Kamu telah menanggung kesepian dengan iman, dan kini cahaya yang kamu cari bukan lagi datang dari luar, tetapi memancar dari dalam dirimu sendiri. Cahaya itu adalah hasil dari setiap ketulusanmu, setiap kebaikan kecil yang kamu lakukan meski tidak ada yang melihat, dan setiap keyakinan yang kamu jaga meski dunia membuatmu ragu. 3 November 2025 bukan sekadar tanggal di kalender. Ia adalah simbol kebangkitan, penanda bahwa waktu selalu berpihak pada mereka yang tidak menyerah. Hari itu menjadi saksi bahwa keajaiban datang bukan pada orang yang paling kuat,
tapi pada orang yang paling tulus dalam berproses. Kamu kini telah membuktikan bahwa doa, sabar, dan pasrah bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan tertinggi yang bisa dimiliki oleh manusia yang percaya bahwa semesta bekerja dalam diam. Namun ingatlah, setelah keajaiban datang, jangan berhenti menjadi sumber cahaya bagi orang lain. Gunakan setiap keberkahan yang kamu terima untuk menuntun, menguatkan, dan menyentuh hati mereka yang sedang berada di jalan yang pernah kamu lewati. Jadilah pengingat bahwa harapan selalu ada, bahkan dalam malam tergelap sekalipun, karena mungkin lewat tanganmu, semesta ingin menjawab doa orang lain yang kini tengah berjuang seperti dulu kamu berjuang. Kini hembuskan napasmu perlahan. Rasakan kedamaian yang mulai memenuhi dadamu. Itulah tanda bahwa semesta telah menutup satu siklus dalam hidupmu dengan penuh kasih dan membuka lembaran baru yang jauh lebih indah. Langit kini berpihak padamu, jalan telah dibuka, dan semua energi baik yang dulu kamu tanam telah berubah menjadi kenyataan. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, terima kasih telah percaya meski tidak mudah, dan terima kasih telah memilih untuk tetap menjadi manusia yang penuh cinta, bahkan di tengah dunia yang sering kali keras. Semesta melihatmu, dan kini saatnya kamu hidup bukan dengan ketakutan, tapi dengan keyakinan bahwa segalanya sudah sesuai dengan kehendak yang paling baik untukmu. Maka melangkahlah dengan tenang. Hidupmu baru saja dimulai kembali, kali ini dengan cahaya yang tidak akan padam lagi.